Halo, perkenalkan nama saya Widya Rohmawati. Saya berasal dari SMA Negeri 10 Samarinda, kelas 11 MIPA 6. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai korosi. Apa sih korosi itu? Berikut cuplikannya. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara satu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dilihat dari aspek elektrokimia, korosi merupakan proses terjadinya transfer elektron dari logam ke lingkungannya. Besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. Perkaratan senyawa baru yang dimaksud ialah zat padat berwarna coklat kemerahan yang bersifat rapuh serta berpori. Dari prosesnya dapat diketahui bahwa korosi melibatkan gas oksigen dan air. Karena itu, besi yang disimpan dalam udara yang kering akan lebih awet bila dibandingkan di tempat yang lembab. Korosi pada besi itu sendiri dipercepat oleh beberapa faktor, seperti tingkat keasaman, kontak dengan elektrolit, kontak dengan pengotor, kontak dengan logam lain yang kurang aktif, serta pada keadaan logam besi itu sendiri. Korosi juga memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Yang pertama, yaitu korosi merata atau korosi yang kejadiannya serentak pada seluruh permukaan logam. Selanjutnya korosi galvanik, yaitu korosi yang terjadi jika dua logam yang tidak sama dihubungkan dan berada di lingkungan korosif. Selanjutnya yaitu korosi sumuran atau korosi lokal yang terjadi pada permukaan yang kemudian terbuka akibat dari pecahnya lapisan pasif. Selanjutnya yaitu korosi celah atau korosi lokal yang dapat terjadi pada celah-celah di antara dua komponen. Selanjutnya yaitu korosi retak tegang, korosi retak fatik, dan korosi akibat pengaruh hidrogen, yaitu bentuk korosi dengan material yang mengalami keretakan disebabkan akibat pengaruh lingkungannya. Selanjutnya yaitu korosi intergranular, yaitu bentuk korosi yang terjadi pada paduan logam akibat reaksi antar unsur logam di batas butirnya. Yang terakhir adalah selective leaching atau korosi yang dapat terjadi pada paduan logam yang terjadi karena pelarutan salah satu unsur paduan yang lebih aktif seperti yang biasa terjadi pada paduan tembaga seng. Adapun faktor-faktor yang dapat menimbulkan korosi, yang pertama yaitu air dan kelembapan udara, kemudian elektrolit, dan yang terakhir yaitu permukaan logam yang tidak rata. Berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, Amerika Serikat menghitung biaya pengendalian korosi sebesar 80 hingga 126 miliar dolar per tahun. Di Indonesia, 20 tahun dapat dihitung biaya yang ditimbulkan akibat korosi dalam bidang industri mencapai 5 triliun rupiah. Sudah ditonton kan videonya gimana? Sudah tahu belum apa artinya korosi itu? Ya, jadi korosi itu adalah suatu reaksi redoks yang dihasilkan gabungan antara logam dan senyawa zat lainnya yang berada di sekitar logam. Nah, ini akan menghasilkan zat-zat yang tidak diinginkan. Apa sih zat-zat yang tidak diinginkan itu? Yaitu tadi korosi atau perkaratan. Biasanya ini berwarna kuning kecoklatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.